Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Hari Wibowo. Saya adalah mahasiswa PPG kategori pertama Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Fisika 2022. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dalam bentuk video. Demikian, selamat menyaksikan video cooking yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sore, Pak. Oke. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap penceramah ya, kiri kompak, kurang kompak ya, karena kurang serempak. Ya, kita sempakin. Ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini ya, Bapak sangat senang sekali bertemu dengan kalian semuanya. Nah, Bapak akan memberikan materi ajar yang nanti judulnya adalah listrik statis. Tapi sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar aktivitas kita dari awal sampai akhir nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketua kelas Adam, ada Adam? Adam, silahkan Adam untuk memimpin doa. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap sekolah ini dan kebaikan kalian, Bapak minta kalian menyanyikan lagu Mas Bayangkari. Baik, silakan. Sapa dulu untuk mobil tentunya ke depan. Oke, yang lain bisa. Terima kasih. Baik, kita coba ya dulu untuk menyemangatkan kalian. Boleh dulu kembali. Kita santai saja. Oke, santai. Coba saya ingin kalian bersemangat hari ini ya. Kita jaga dulu coba kalau Bapak. Fisika. Bisa. Fisika. Bisa. Fisika. Bahasa bisa. Semoga hari ini materi hari ini yang Bapak bawakan semuanya bisa, dan nanti implementasinya kalian bisa menggunakan memanfaatkan ilmu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mudah-mudahan manfaat kali ini, pembelajaran kali ini. Pertama yang ingin Bapak sampaikan
adalah di materi Bapak akan Bapak sampaikan kompetensi dasar dan tujuan terlebih dahulu. Energi potensial listrik serta penerapannya pada berbagai kasus. Ranahnya C4. Terus yang kedua adalah menyajikan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis konsep muatan listrik dan hukum Coulomb dengan mandiri dan teliti. Yang kedua adalah menganalisis arah medan listrik dengan mandiri dan teliti. Yang ketiga adalah menganalisis kuat medan listrik dan penerapannya dengan rasa ingin tahu dan kritis. Yang nomor 4, mengkomunikasikan hasil diskusi dengan baik dan persuasif. Kelima adalah menunjukkan perilaku berpikir kritis, komunikatif, kerjasama dan kreatif selama unjuk kerja. Nah, sebelum kita mulai materi, izinkan Bapak mengabsen kehadiran kelas hari ini. Yang pertama saya panggil. Siswa yang pertama Adam, terus Galih, terus Tessa, terus Kinara, hadir, Maila, hadir, Mufida, Siva ya, terima kasih. Sudah, ini ya dong ya, ini ya. Oke. Selanjutnya ada beta konsep yang nanti kalian pelajari di pertemuan pertama ini. Kalian nanti akan Bapak ajak untuk kita sama-sama membahas tentang sejarah listrik. Yang kedua, ada muatan listrik. Ya, yang pertama sejarah listrik itu meliputi muatan listrik. Yang kedua adalah hukum Coulomb. Nah, yang kita akan bahas di pertemuan pertama ini tentang ini saja. Nah, ini untuk pertemuan yang kedua besok. Nah, untuk pertemuan pertama ini coba kita akan masuk ke ini dulu deh. Kita tes dulu. Kita tes. Coba kalian buka. Coba silakan kodenya dimasukkan ke sini. Ya. Kodenya 659807 untuk menguji sejauh mana pengetahuan awal kalian atau sejauh mana pengetahuan prasyarat kalian sebelum kalian mempelajari tentang materi listrik statis. Belum ada yang join? Silakan. Sudah ada beberapa yang sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh. Ya. 659806. Ini kodenya. Ada yang sudah masuk? Terus masuk. Udah? Berhenti dulu deh. Berhenti dulu ya. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Kita start. Akbil Baraka masih di posisi pertama. Masih Akbil Baraka.
jawabannya. Mempelajari materi kali pada hari ini. Baik, sudah selesai? Ada yang belum selesai? Kita selesaikan ya, karena hanya tes nanti ininya di post test nanti. Oke baik, semoga post testnya lebih bagus. Kita akhiri. Coba kita lihat posisi yang pertama. Ya, oke. Posisi pertama ada kayaknya masih si Abdi ya. Oke. Nilainya nih, nilai lo. Kita lihat tuh. Nilai Agil 75 nih nanti. Awas Bil kamu nanti di post testnya jangan sampai turun ya. Mau paus juga sama. Yang 5 besar nanti jangan sampai turun ya. Oke. Bisa kerumitan nggak apa tapi nilainya harus naik. Baik, kita nanti refleksi pembelajaran hari ini ya di akhir pembelajaran lalu kita adakan post test. Abaikan pretest ini, tidak usah kecewa, hanya pretest. Ya. Nanti di post testnya nanti penilaiannya ya akan saya bapak masukkan ke dalam penilaian. Kita masuk lagi ke sekarang ke materi pembelajaran. Ya baik, bapak akan mengajak kalian sebelum bapak memberikan konsep materi statis, bapak akan memberikan video yang berupa pemantik atau literasi kalian. Guna tujuannya nanti dalam video tersebut kalian bisa mencari sumber-sumber masalah atau hal-hal yang kalian belum tahu dan kalian wajib tanyakan ketika nanti ada sesi pertanyaannya. Oleh suara menggelegar, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Inilah sambaran petir paling dramatis yang terekam kamera pilihan The Shiny Peanut. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan dulu ya tombol subscribe di bawah bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan info seru dari The Shiny Peanut. Menyambar pohon pinus. Saat cuaca lagi buruk ditambah hujan lebat, petir bisa jadi sangat menakutkan ya guys. Seperti yang terjadi di Kanada pada tahun 2017 lalu nih. Sebuah penginapan di Bryson Lake Lodge, Kanada tertimpa pohon akibat tersambar petir. Dilansir dari Daily Mail, terlihat di dalam video beberapa orang sedang merekam keadaan alam sekitar yang sedang hujan dan tiba-tiba petir menyambar sebuah pohon pinus yang berada di depan rumah tetangganya. Seseorang yang sedang merekam video bersama teman. Dari video yang bapak tampilkan tadi, ya, pertama dapat kalian tanyakan dari video tadi. Ada yang mau bertanya kira-kira? Bebas, pertanyaan bebas. Ya, nantinya mungkin kita bisa selesaikan salah satu dari pertanyaan kalian. Tentu saja kan kalian kalau untuk petir kan setiap kali kalian pasti mendapatkan untuk bulan-bulan ini kan bulan-bulan hujan sama. Petir menyambar alat elektronika kalian sehingga alat elektronika kalian itu menjadi rusak. Atau mungkin ada teman kalian yang pernah tersambar petir sampai mohon maaf meninggal. Teman bapak ada. Pas ketika main bertanya saja dikasih nilai apalagi yang jawab. Saya ingin bertanya tentang bagaimana skema terjadinya petir. Bagaimana tentang skema terjadinya Petir. petir? Bagus pertanyaannya. Ya, sangat terkait dengan video yang kita tampilkan tadi. Jadi pertanyaannya, poin ya, dapat nanti mulai dikumpulin nanti. Permen nanti akan dapat poin 1 nanti. Pak, kan tadi ada di video Bapak kan kalau ada pohon kesambar petir, Pak. Itu kenapa mengeluarkan api, Pak? Kenapa mengeluarkan api? Iya, dari petir. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, kita simpan dulu 2 pertanyaan yang sangat menarik, merangsang dari kita. Nanti baru kita hubungan juga sih. Sekarang perhatikan, Bapak punya sebuah animasi. Sebentar saya. Animasi dari kira-kira muatannya apa di balon ini? Kalian tahu nggak? Kira-kira muatannya apa? Iya, Pak. Ada, kalian tahu kenal? Ada 3 muatan yang menempel di benda. Proton, elektron, dan neuron. Nah, sekarang kalau secara keseluruhan
ada sebuah muatan atau ada dua buah muatan kan yang menempel jadi satu seperti ini. Secara keseluruhan benda ini bermuatan apa? A. Muatan positif. B. Muatan negatif. C. Muatan netral. Alasannya apa muatan netral? Benda ini tidak mengalami ketidakseimbangan muatan alias benda ini netral. Ya. Jadi ini seimbang muatannya. Dikatakan seimbang jika muatan positif sama dengan muatan negatif. Itu seimbang. Nah, listrik statis itu menerangkan bahwa muatan yang ada di dalam benda ini tidak seimbang. Ada yang mau cara membuat muatan yang ada di balon ini tidak seimbang, artinya muatan positif lebih besar atau muatan negatifnya lebih besar. Bagaimana caranya? Kalau tahu pengetahuan SMP yang terdahulu, bagaimana cara untuk menitidak Balon digosok ke baju, jadi proton elektronnya bisa pindah ke baju kalau ini ada yang pindah. teknik pertama adalah Menggosokkan balon ke baju atau menggosokkan balon ke baju ya atau ke sebuah kain. Tekniknya adalah menggosok. Yang kedua, teknik lain induksi. Yang ketiga, tadi saya lupa ngasih Dengan cara memisahkan muatan listrik di dalam suatu pengantar dan mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada pengantar tersebut. bagus. Dengan kamu tahu dari mengeksplor ya, mengeksplor Google ya. Satu lagi ya, ada menggosok, ada menginduksi, satu lagi. naik ke baju. Nah, sehingga dari balonnya kan menempel ke baju. Coba kita reset ya, Coba kita gosokkan ke sebelah sini aja. Nggak bisa ya? Kita gosokkan. Coba. Kenapa si muatan si balon ini mendekati baju? Kenapa si balon ini mendekati baju ini memberikan elektron kepada si balon, sehingga balonnya akan mendapatkan elektron dari baju. Sekarang keadaan elektron yang ada di balon lebih banyak atau lebih sedikit? Sehingga yang namanya tidak seimbang itu pasti pengen seimbang kan? Nah, posisi ini seimbang nggak ini? Tidak. Itulah yang dinamakan listrik statis. Listrik statis adalah keadaan di mana sebuah benda mengalami ketidakseimbangan muatan. Yang terjadi apa? Seperti ini yang terjadi. Nah, Bapak akan memberikan input jika kalian salah satu siswa yang bisa menjelaskan apa yang Bapak jelaskan di depan tadi. Sampai benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifada Desiana. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang listrik statis yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Iwan. Di sini kan balon itu kan seimbang karena muatan positif sama muatan negatif itu sama. Nah, kalau balon ini digesekkan ke baju, maka yang terjadi Animasi ada beberapa masalah. Siapa yang berhasil menemukan masalah? Ya, kira-kira. Siapa yang ingin menemukan masalah dari video tadi atau animasi tadi? Silakan. Bunga, boleh maju ke depan, Bunga. Oke, Bunga. Baik, Bunga. Bunga, boleh kira-kira menemukan masalah. Kira-kira apa? Masalah yang dapat kamu ambil dari kamu melihat video atau kamu melihat animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari. Di sini saya akan menjelaskan masalah dari apa yang sudah disampaikan dan dari apa yang saya tangkap. Jadi yang pertama, rumusan masalahnya itu mengapa dan bagaimana benda dapat memiliki muatan positif atau negatif. Bagaimana benda bisa memiliki muatan negatif dan positif? Oke, meskipun kamu tadi sudah mungkin ada bayangan untuk menjawab ya.
Tapi ini timbul masalah, bagaimana caranya? Oke, bagus Bunga, sip. Terima kasih Bunga, reward untuk kamu. Tepuk tangan untuk Bunga. Selamat pagi semuanya. Saya di sini Desti ingin mengungkapkan masalah yang akan saya tanyakan. Jadi saya bertanya bagaimana dua interaksi muatan listrik, yang sejenis dan berbeda jenis. Interaksi muatan listrik yang sejenis dan berbeda jenis. Bagus banget, keren. Bagus. Pertanyaan yang mungkin ada lagi pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas nanti. Silakan. Kayak ini senang permen ini ya. Silakan, monggo sebutkan namanya. Karena saya ada dari yang tadi animasi dalam dan jauh, kan masing-masing memiliki muatan positif dan negatif. Terus bagaimana cara menghasilkan muatan listrik tersebut? Bagaimana cara menghasilkan muatan listrik tersebut, baik negatif maupun positif? Bagus banget, keren. Ya, silakan. Ya, oke, dapat 2 atau dapat 3? Nah, nanti dapat 5, nanti dipikir presti ya. Oke, kita rangkum pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sebuah bahasan yang kita akan cari solusinya atau kita jawab pertanyaan dari kalian itu dari pembelajaran kali ini. Pertama, mengapa benda dapat bermuatan listrik? Ya. Bagaimana interaksi dua muatan listrik? Bagaimana skema terjadinya petir kayak tadi? Belum ada yang bertanya tadi ya? Oh, ada ya tadi ya. Oh, pertanyaan sih. Ya, oke. Nah. Bagaimana cara menghasilkan muatan listrik? Pertanyaan sih. Yang terakhir, pertanyaan si Adam, apa itu sudah terangkum semuanya jadi satu? Nah, ini kalau langsung saya bahas tidak menarik ya. Saya akan respon dulu kalian dengan sedikit materi dulu. Ya, kita akan masuk ke materi. Oke, ini udah oke. Yang kedua, selanjutnya Bapak akan bahas tentang sejarah listrik. Boleh salah satu membacakan karena ini literasi. Sejarah listrik Ampere. Gejala listrik telah diselidiki sejak tahun 200 sebelum Masehi oleh Thales. Muatan listrik pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Benjamin Franklin tahun 1706 sampai 1790. Dengan menggunakan botol Leyden, ia menerbangkan layang-layang ketika banyak terjadi kilat. Melalui tali layang-layang yang dilapisi logam, ia berhasil mengalirkan muatan ke dalam botol tersebut. Muatan listrik adalah membawa sifat kelistrikan benda. Muatan listrik suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom, yang di dalamnya terdapat proton dan elektron, sehingga satu partikel yang tidak bermuatan yang disebut netron. Masuk ke diskusi kelompok. Dan di diskusi kelompok ini kalian bagi untuk diskusi ini ada kelompok-kelompok yang harus kalian buat. Pertama ada namanya Abdul juga, silakan menempati tempatnya masing-masing. Juga Desti, Ija, Akila dari anak-anak itu semuanya. Apakah sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Baik, Bapak akan berikan LKPD. Kalian belajarkan LKPD. Nanti materinya bisa kalian posting atau nanti akan saya bagi materi modul yang sudah Bapak buat. Kelompok kedua. Ya. Silakan dipelajari dan dikerjakan LKPD. Kompartemennya 2 ya? Iya, lebih banyak, protonnya 2, terus elektronnya 2, jadi dia lebih banyak yang positifnya. Jadi di sini sebutnya lebih positif. Nah, tapi kalau di gambar yang kedua, ini kan elektronnya 2, Lebih banyak. elektronnya lebih banyak daripada protonnya cuma 1. Netral. Ya, itu. Jadi dia di sini sebutnya kan Benda negatif. Nah, kalau di sini sebenarnya masing-masing ada 1. Nah, di sini jadi dia dibilang elektron netral. Berarti Benda netral. dia bedanya berapa kan sama 1. Gambar 2.
yang sana 2, 3. Jelas ya? Dan sana 3, 3, 2. Kemudian ditulis di sini. Ini di sini F1, F1, 2 ke sana, F2 1 ke sana. Jelas ya? Oke. Panjang pendeknya diperhatikan. Nah, kenapa ini panjang? Karena ini dapat muatannya lebih kecil sehingga dia tertarik lebih hebat daripada Q1. Ini kan gede ini muatannya, kan gede, dia narik, makanya vektornya akan tertarik lebih cepat, tertarik lebih jauh gitu loh maksudnya, daripada muatan Q1 ini kan dia tertarik ke sana, tapi vektornya ini pelan, makanya apa, pergerakannya atau perpindahannya akan lebih sedikit. Nah, Q2 ini perpindahannya kan nanti akan lebih panjang. Karena biasanya kalau Q1 itu bisa. Jadi kalau tarikan mana yang lebih jauh berpindah ya muatan Q itu. Di sini juga kalau ini vektornya mana yang lebih panjang, yang Q1 atau Q2? Jarak antar muatan satuannya meter. Yang kecil lebih panjang. Berarti ini juga kan dong, ini yang main nanti bisa satu juga. Enggak usah satu aja. Terus yang ini Ini kan ada banyak. ada 3. Ada 3. Berarti Dan ini enggak usah ini aja. Berarti yang ini nggak usah dikasih vektor. Yang ini juga sama ya. Yang ini enggak usah sama. Tapi di sini ada kecil. Yang lebih panjang. Coba deh tarik Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi tentang KPPDS yang kami jawab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan muatannya, tentukanlah jenis benda berikut. Di sini yang pertama sudah dijawab oleh Pak Iwan tentang positif. Analisisnya pada gambar terlihat jumlah proton lebih dari elektron. Nah, di sini yang kedua yaitu benda negatif. Analisis dari kelompok kami yaitu pada gambar terlihat jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Kamu bisa menunjukkan gambarnya mana yang jumlah lebih elektron lebih banyak. Yang Ini ya. pada gambar terlihat jumlah elektron lebih banyak dari proton. Ini elektronnya 2, sedangkan jumlah protonnya hanya 1. Yang gambar ketiga, Ini Q1 sama Q2 kan muatannya sama, mengakibatkan tolak menolak. Karena itu, ini kan Q2 muatannya lebih besar, sedangkan Q1 muatannya lebih kecil, sehingga gaya pengaruh. Nah, ya, ini lebih tertarik, ini yang ini lebih tertarik ini. Jadi bergeraknya lebih cepat ke sana. Ini vektor, ini bukan vektor gaya tapi vektor jarak ya. Silakan. Untuk Q2 dan Q3 ya. Makanya berbeda, yaitu yang Q2 itu negatif, sedangkan yang Q3 itu positif. Sehingga Q2 dan Q3 akan saling menarik. Lalu dapat diketahui muatan Q2 itu sama besar dengan muatan Q3. Sehingga vektor jaraknya itu sama besar dengan yang sama panjang. kesimpulannya adalah listrik statis adalah pembedaan arus yang terbatas sehingga sementara atau lemah. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah listrik statis yang memiliki 3 muatan, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton adalah muatan positif, elektron muatan negatif, neutron muatan netral. Contohnya muatan Q1 dan Q2. Jika muatan Q1 negatif lebih besar dibanding muatan Q2 positif, hasil dari ini adalah tarik-menarik. Tetapi muatan Q2 akan lebih, jarak vektornya akan lebih
Perpindahan jarak vektornya lebih panjang atau menjauh dari muatan Q1 karena muatan Q1 lebih besar dibanding dari muatan Q2 positif yang lebih kecil. Dari yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pertama yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah berdasarkan muatannya ada berapa muatan? Ada berapa jenis muatan? 3. Muatan apa? Apa itu muatan netral, muatan positif dan muatan negatif? Ini ya. Ya. Oke. Nah, Bapak tanya, apa itu muatan negatif? Bagaimana benda dikatakan bermuatan negatif? Jika jumlah elektronnya lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah proton. Jika elektronnya lebih besar daripada jumlah proton. Sip. Oke, bagaimana muatan dikatakan netral? Benda dikatakan memiliki muatan netral jika jumlah dari muatan elektron, muatan proton sama neutronnya sama. Oke. Sudah kalian berhasil menemukan. Kemudian interaksinya. Dua interaksi ini dikatakan interaksi tolak menolak jika muatannya sama. Tarik menarik jika muatannya berbeda jenis. Oke, hukum Coulomb. Sekarang kalian bisa melihat interaksi antara dua muatan, baik itu muatan sejenis maupun berbeda jenis. Nah, sudah diteliti oleh Coulomb pada tahun 1785. Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tolak menolak maupun tarik menarik sebanding dengan besar muatannya dan berbanding terbalik. Perhatikan dengan apa ini? Kuadrat antara jarak kedua muatan tersebut. Jadi jaraknya berapa di kuadrat? Jadi kalau ditanya apa hukum Coulomb? Apa hukum Coulomb? Oke, inilah gayanya yang kalian dapatkan tadi, ya. F kaki ku di bawah 2. Dulu saya ngapalinnya ini waktu SMP atau SMA. Kaki ku di bawah. Ini ada berapa? 2. Bahasa Jawanya 2 itu loro. Kakiku nangisor, cuma di bawah kan kalau bahasa bawah, kalau bahasa Jawanya di bawah itu nangisor. Kakiku di bawah kakiku di bawah sampai sekarang masih kakiku di bawah 2. Jadi ada 2 sampai sekarang masih hafal. Nah sekarang ini kalian juga bisa menemukan bahwasanya di sini ada muatan yang sejenis dia akan saling tolak menolak dengan kesepakatan, ya. Kita simpulkan apa yang terjadi jika muatannya A didekatkan muatan B. Apa yang terjadi gayanya? F-nya adalah F A B. Apa artinya? Benar nih, di satu kalian cukup menggunakan. Yang diketahui benar? Yang kedua? Benar ya? Dijadikan kolom ya. Terus yang ketiga ada muatan. Nah ini coba gambarnya vektornya Q1 lebih kecil daripada Q2. Benar? Berdasarkan apa sih gambarnya ini? Berdasarkan jumlah muatannya. Q1 lebih kecil, Q2-nya lebih besar. Angkanya 2 lebih kecil, angkanya 6 lebih besar. Kemudian Q1 lebih. Terus jaraknya berapa? 6. Jaraknya dijadikan meter, maka dikalikan 1/4. Interaksinya tarik menarik atau tulang menolak? Baik, coba. Rumusnya, terus hasilnya adalah seperti ini, gal. Nah, bilangnya 3 coret ya, nanti seperti ini. 3 coret. 6 dibagi 36 berapa? 6. Di bawah 6.
ya kan? Terus 2 dibagi 6? 3. Di bawah 3. 9 dibagi 3? 3. Terus bilangan pokoknya 3, bilangan notasi ilmiahnya dijumlahkan, benar? Sedangkan 6 ditambah 4 jadinya 30. Jadi ketemunya adalah 30. Siapa yang benar? Orang. Kira-kira gimana nih bahasa Inggris? Senang, ngantuk, atau susah? Kira-kira senang? Senang? Ada hal yang baru? Oke. Kelompok yang paling baik adalah kelompok yang menurut Bapak anggap kolaborasinya yang paling baik. Kelompok yang bagus kelompoknya si Safa, kelompok 4 bukan. Kayak itu kan ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau kelebihannya itu banyak contoh-contoh di penerapan di kehidupan sehari-hari kan. Jadi kita yang belajar itu lebih tertarik, terus juga pahamnya itu lebih cepat karena udah ada diimplementasi di kehidupan sehari-hari. Cuma kalau misalkan kekurangannya itu terlalu banyak menggunakan perangkat. Jadi kalau misalkan ada yang nggak punya perangkat tersebut, kayak lebih susah untuk ikut pembelajaran model seperti ini. Bapak akan adakan post test terakhir. Soalnya saya post test ya. Mudah-mudahan naik nilainya ya setelah saya tes. Saya post test dari. Oke, silakan. Iya. Kerjakan sama-sama berkelompok. Masih ambil. Harusnya nilainya lebih bagus daripada yang itu tadi. Siapa yang ya sama naik, tapi Burhan naik nih. Jadi tertinggi Burhan Janu 85. Presentase untuk refleksinya presentasinya naik ya. Yang tadinya cuma 47% sekarang jadi yang mana yang sulit? Nomor 7 kan? Daerah di sekitar muatan yang kuat menimbulkan georesik disebut medan listrik. Di penghujung pembelajaran, Bapak berikan tugas, silahkan dikerjakan. Nah, dikumpulkan nanti di Google Classroom. Paling lambat besok, hari ini hari apa? Kamis tanggal 6 Oktober berarti kira-kira oke, Adam. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari berdoa untuk kembali. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Fisika? Bisa. Fisika? Bisa. Fisika? Pasti bisa. Pasti bisa.